Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan sermon kita angkat pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Engkau masih menyertai kami dan berikan kami kesehatan. Bapa yang baik, saat sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan sermon kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kegiatan kami ini ya Tuhan, Kau urapi kami ya Tuhan. Bapa yang baik, aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semua. Adapun yang menjadi nats sermon kita pada saat ini yaitu terambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baiklah, adapun yang menjadi topik kita pada saat ini yaitu menjadi kaum lanjut usia yang berpikir positif. Lansia atau lanjut usia yaitu merupakan penduduk dengan usia di atas 60 tahun, di mana pada usia ini mengalami banyak perubahan baik dari segi fisik, ekonomi, psikologi, atau sosial budaya. Itu bisa menjadi masalah tersendiri. Tidak heran apabila sering dikatakan bahwa lansia adalah beban, baik bagi keluarga maupun negara. Tetapi kalau kita memperhatikan di masyarakat, menjadi lansia sering disamakan seperti menjadi bayi. Apalagi harus diladeni dan perasaannya sensitif, akibatnya tidak saja dianggap menyusahkan keluarga dan orang-orang di sekitar, tetapi juga pada diri lansia sendiri. Para lansia bisa kehilangan sukacita, merasa hampa, terasing, dan tidak dihargai. Adapun yang menjadi poin pembahasan kita yaitu yang pertama, sumber permasalahan terletak pada pikiran. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan para lansia bisa kehilangan sukacita, sensitif, kehilangan semangat hidup? Beberapa bulan yang lalu saya membeli buku Filosofi Teras, yaitu dimana menurut filsafat Yunani yang dibahas dalam buku ini yaitu sebenarnya emosi negatif seseorang itu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ditentukan oleh pikiran, keadaan negatif. Kalau kita tidak memaknainya secara negatif, maka tidak akan berarti apa-apa. Emosi kita baru terganggu ketika ada keadaan buruk di sekitar kita, lalu kita memaknainya secara negatif juga. Tetapi kalau dalam keadaan buruk kita masih bisa berpikir sisi positifnya, maka emosi kita tidak akan terganggu. Dalam batas tertentu, ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam diri hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berarti hati berarti merupakan pusat kehidupan batiniah, meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan. Jadi kalau dalam pikiran kita terbentuk hal yang buruk, maka yang keluar dari diri kita pun akan buruk. Kita akan menyusahkan orang lain. Yang menjadi poin kedua yaitu dunia mengajak untuk berpikir positif. Kalau begitu, untuk menjaga kebahagiaan hidup kita, maka pertama-tama kita harus menjaga pikiran kita. Saya pun mendapati bahwa semua ahli sepakat bahwa berpikir positif adalah kunci untuk hidup bahagia. Maka dari itu,
banyak pemahaman populer yang lalu tentang berpikir positif. Pokoknya Anda percaya terhadap sesuatu, maka itu akan terwujud sampai-sampai ajaran ini masuk juga ke dalam gereja. Poin yang ketiga yaitu berpikir positif secara Alkitab. Sementara itu, Paulus mengajarkan kita harus memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut untuk dipuji. Apa maksudnya? Bukannya sama saja dengan apa yang diajarkan orang-orang itu. Di dunia ini memang banyak hal yang kelihatannya mulia, hal-hal yang tampaknya membuat manusia bahagia. Tetapi maksud Paulus di sini justru jangan berpikir pada apa yang mulia menurut dunia. Paulus mengajar kita bukan untuk menyamai apa yang orang-orang dunia bisa lakukan, tetapi justru melakukan hal yang lebih baik lagi. Dalam ayat yang ke-9, Paulus mengajak para pembaca untuk memikirkan dan melakukan apa yang dia ajarkan dalam surat ini, yaitu ajaran dan teladan Kristus. Jika itu yang kita pikirkan dan lakukan, maka yakinlah damai sejahtera Allah akan kita terima. Damai sejahtera yang sifatnya permanen, damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan. Walaupun kita mengalami banyak masalah dalam segi fisik, ekonomi, psikologi, atau sosial budaya, tetapi kalau damai sejahtera ada dalam diri kita, maka pikiran kita akan dijaga Tuhan. Di luar, kita akan terus memancarkan berkat Tuhan. Poin yang berikutnya itu mengapa berpikir positif secara Alkitab itu harus berhasil. Mengapa harus mengarah pada Kristus? Dia adalah puncak kenyataan Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut untuk dipuji. Itu semuanya hanya ada dalam diri Allah yang kita kenal di dalam kehidupan Kristus. Dunia boleh mengajarkan kasih, tetapi siapa yang bisa melebihi kasih Kristus yang meninggalkan kemuliaan di surga untuk melayani orang-orang yang memusuhinya? Dunia boleh menjanjikan jaminan hari tua, tetapi kalau kita merenungkan apa yang kita janjikan kepada para pengikutnya, mana yang lebih menguatkan kita? Poinnya yang berikutnya yaitu menjaga makanan bagi pikiran kita. Kalau selama ini kita sudah menjaga makanan jasmani supaya tidak kolesterol, asam urat, diabetes, harus ditambah lagi menjaga makanan pikiran. Perhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang membantu memusatkan pikiran kita pada Kristus atau malah menambah beban. Saya sering olahraga pagi saya merenungkan firman Tuhan dan pelayanan. Kita juga bisa membuka rumah untuk kelompok kecil, menyetel lagu-lagu rohani, setiap berdoa dan beribadah. Kemudian supaya tidak pikun, cobalah mengingat untuk mendoakan orang-orang yang terdekat dalam diri kita. Poin yang berikutnya itu hasil dari berpikir positif. Kalau terus diisi dengan firman Tuhan, nantinya keadaan apapun di sekitar kita akan mampu memaknainya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memang ada perubahan secara fisik ketika seseorang menjadi tua, tetapi itu jangan dijadikan alasan. Wajar, orang tua sering marah-marah. Ingat, dalam menghadapi masalah-masalah di lanjut usia, kita tidak berjuang sendirian. Kita memiliki Roh Kudus, tetapi itu Paulus sedang berada dalam penjara, tetapi atas tuntunan Roh Kudus, dia justru menulis surat Filipi yang karena isinya penuh masa sukacita, maka sering disebut the epistle of joy. Surat sukacita datangnya dari mana? Ya dari Allah itu sendiri, sumber damai sejahtera. Pemerintah merancangkan program lansia tangguh, tetapi para lansia Kristen sudah jauh lebih diajarkan bahwa hidup di masa tua pun harus menjadi berkat. Makanya sungguh tepat kalau beberapa persekutuan lansia gereja menamakan dirinya dengan persekutuan kaum usia emas. Emas adalah logam mulia dan berharga. Adapun yang menjadi bagian penutup dari sermon kita saat ini yaitu ada seorang penginjil yang terkenal terus dengan semangat melayani hingga akhir usia yang mendekati 100 tahun, hidup dan pemikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Begitu banyak orang yang bilang usia hanyalah angka. Itu benar. Seorang tokoh, Oliver W. Holmes, seorang dokter dari Amerika abad ke-19 mengatakan merasa baru 70 tahun jauh lebih menyenangkan dan berpengharapan dibanding merasa sudah 40 tahun. Kalau ditanya usia berapa, maka kita tidak boleh menjawabnya dengan malu-malu. Jawab dengan tegas baru 70 tahun. Itu menunjukkan salah satu pikiran positif karena kita memiliki Kristus di dalam hati. Baiklah, sekian sermon kita pada saat ini. Kita satukan hati kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat cinta kasih-Mu yang boleh